Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah doa. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang menghampiri tahtanya yang kudus untuk memuji menyembah Dia. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, di mana kami Tuhan Yesus mau memuji menyembah Engkau. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami menaikkan syukur kami, penyembahan kami. Kami juga mau mendengarkan Tuhan sebagai dari firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang akan terus menjamah setiap hati kami Tuhan, memberikan kami sukacita yang penuh di dalam hati kami, untuk kami memuji, menyembah, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan memuji Dia. Kita akan meninggikan Dia. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Kita hormati. Amin. Saudara, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita, menjadi
Haleluya.
Yesus, ku sembah.
kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini kembali kami bisa berkumpul dan bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menaikkan penyembahan kami kepadamu. Biarlah semua ini boleh naik di hadapan-Mu menjadi satu persembahan dan syukur kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar firman-Mu dengan jelas boleh berbicara dalam setiap hati kami dan memberikan terang untuk apa yang harus kami kerjakan dan lakukan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam ibadah doa pada hari ini. Firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Yesaya 58 ayat yang ke-9 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, 'Ini aku.' Apabila engkau tidak mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya." Puji Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya ini merupakan sejarah bangsa Israel ketika mereka adalah umat yang dipilih oleh Allah. Karena Abraham bapak orang percaya, bapak orang beriman, dan Tuhan berjanji keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit, akan sebanyak pasir di pantai. Dan akhirnya lahirlah atau muncullah bangsa Israel. Bangsa Israel harus pindah ke Mesir, dan setelah dari Mesir mereka semakin bertambah jumlahnya seperti yang Tuhan janjikan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tetapi mereka ada dalam penjajahan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Yang percaya Tuhan setia boleh katakan amin. Artinya, kalau kita percaya Tuhan itu setia, kalau kita membaca firman Tuhan, firman itu adalah janji Tuhan. Karena Tuhan setia, maka janji itu akan digenapi. Jadilah orang percaya yang percaya Tuhan itu adalah setia, yang menggenapi janjinya dalam kehidupan kita dengan setia. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bangsa Israel dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Musa untuk keluar dari tanah Mesir, menuju suatu tanah perjanjian, Kanaan. Tetapi sayang Bapak Ibu Saudara, mereka yang sudah dipilih oleh Allah, mereka yang sudah diajar tentang apa yang harus mereka lakukan kepada Tuhan,
Mereka harus bersikap dengan benar, baik kepada semua orang, tidak merugikan, tidak berbuat jahat. Mereka harus beribadah kepada Tuhan, menguduskan hari Sabat. Mereka melakukan itu sambil memilih-milih. Kalau mereka merasa itu baik, kalau mereka merasa itu ada keuntungan bagi mereka, mereka lakukan. Tapi kalau mereka, katakanlah mereka punya kepentingan yang lain, yang mereka pilih itu lebih nyaman atau lebih baik, maka mereka bisa mengabaikan perintah Tuhan untuk hidup baik dan benar. Mereka bahkan bisa mengabaikan ibadah. Artinya mereka beribadah, tetapi hati mereka tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari sinilah kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Amin. Dia Maha Tahu, bukan hanya melihat seperti manusia apa yang kelihatan, tapi Tuhan bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Saat ini pun saya percaya Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, dalam ibadah secara online pun Tuhan ada. Dalam waktunya Tuhan ada. Bahkan Tuhan bisa melihat kesungguhan hati Bapak Ibu Saudara. Ibadah online ini ditayangkan secara online, mungkin Bapak Ibu bisa menayangkannya kapan saja. Silahkan Bapak Ibu Saudara. Tapi pesan saya adalah berikan sikap dan waktu yang terbaik kepada Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan melihat bukan hanya apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat seluruh kehidupan kita yang manusia juga tidak bisa lihat, termasuk hati kita. Ketika kita memang sungguh-sungguh rindu mau menyembah Tuhan, mau memuliakan Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, juga mau hidup dalam kebenaran, kita tidak merugikan orang lain, kita bersikap baik kepada orang lain, yang mungkin kita merasa tidak ada orang yang tahu, tapi kita harus yakin Tuhan tahu. Amin. Di situ adalah ibadah kita. Kalau dalam tahun ini kita juga sudah mulai belajar firman Tuhan agar hidup kita disukai oleh Allah, maka marilah kita boleh setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu bukan hanya ada di gereja. Ketika jam-jam ibadah, marilah kita datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Persiapkan diri, bawa korban syukurmu, hati yang bersuka cita, bersemangat, antusias, sungguh-sungguh konsentrasi, fokus, dan arahkan seluruhnya yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Kalahkan setiap tantangan. Biasanya orang mau beribadah selalu ada pergumulan. Entah itu ada keributan dalam rumah tangga, ada perbedaan pendapat. Jangan sampai itu merenggut sukacita kita. Jaga hati kita. Seperti Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kehidupan ibadah kita tidak jaga dari hati kita, mungkin sebelum kita berangkat ke gereja, kita ada masalah, ada tantangan, baik di rumah, di perjalanan. Hati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Semua adalah tipu daya si jahat untuk menggagalkan agar kita beribadah dengan baik kepada Tuhan. Ketika kita menjaga hati kita dengan baik, ketika kita mempersiapkan semuanya dengan baik, maka kita akan menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita, ada kenikmatan. Seperti firman Tuhan katakan, hari kenikmatan, hari yang enak, hari yang indah, hari yang menyenangkan. Jadikan dalam hidup kita, ketika kita beribadah, kita dipuaskan oleh Tuhan. Ada amin? Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan jelas bagi kita, bahwa Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Dia Tuhan yang baik. Maka semua yang kita katakan baik itu Tuhan sediakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel menjadi satu pelajaran bagi kita. Ketika mereka dipilih oleh Allah, ketika mereka sudah dipimpin oleh Allah dalam jalan untuk menuju satu tempat yang lebih baik, sayangnya mereka tidak hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka bisa merugikan orang lain. Mereka bisa tidak mempedulikan kepada orang-orang yang perlu ditolong. Mereka hanya berpikir hanya buat diri mereka sendiri, dan mereka tidak lagi sungguh-sungguh beribadah ketika hari Sabat. Apa akibatnya?
Tuhan menghajar mereka. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau hari-hari ini di antara Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang merasa mulai jauh daripada Tuhan, atau mungkin mulai merasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini Roh Kudus berbicara, mengingatkan supaya engkau bisa lebih baik lagi menata kehidupanmu di dalam beribadah kepada Tuhan, agar ibadah kita disukai oleh Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, mari buatlah keputusan, berikan naikkan doamu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau menyembahmu, aku mau memujimu, aku mau memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah baca, bahwa pada waktu itu kalau kita memanggil Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjawab. Ketika kita berteriak minta tolong, biasanya orang kalau berteriak artinya sudah dalam keadaan terjepit, saat keadaan krisis. Firman Tuhan berkata, Tuhan berkata, ini aku. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan, ada hal di mana kita tidak boleh mengenakan kuk kepada sesamamu. Artinya, jangan menekan atau jangan membebani atau mungkin merugikan orang lain. Atau apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, artinya kita harus bermurah hati. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Doakan mereka yang mungkin menyakiti hati kita. Doakan mereka mungkin yang tidak bersikap seperti apa yang Bapak Ibu ingin. Semua itu kembali berkatnya adalah buat kita, karena kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Baiklah, pada hari ini firman Tuhan sudah berbicara dengan jelas. Mari bersikap baik, mari beribadah dengan benar. Ayat 13 berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Artinya kita melakukan semuanya itu hanya untuk memuliakan Tuhan pada harinya Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuanmu kepada Tuhan. Jika saudara memang masih belum bisa untuk datang secara langsung di gereja, ibadahlah secara online dengan sungguh-sungguh. Tetapi jika memang Bapak Ibu bisa, maka saya mendorong dengan kasih Tuhan, berusahalah. Kalau Bapak Ibu bisa pergi ke tempat lain, kalau Bapak Ibu bisa pergi ke luar kota, ke pasar atau kemana saja, tapi hari ini Bapak Ibu belum ke gereja, saya mengajak, ambillah keputusan untuk datang ke gereja. Di gereja aman, di gereja kita harus punya iman, ada perlindungan Tuhan, ada kesehatan, mintalah. Kalahkanlah ketakutanmu, kalahkan kekhawatiranmu, gantikan dengan iman percaya. Saya punya satu keyakinan dalam hidup saya. Saya berdoa sama Tuhan, kalau di dalam pandemi sekalipun, kalau hati saya ingin beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan saya perlindungan sehingga tubuh saya sehat, sehingga tubuh kita tidak terpapar oleh virus itu. Dan itu sudah terjadi sampai hari ini. Kita semua bisa ada, bisa melewati itu semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, agar keputusan yang mereka buat adalah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mereka boleh hidup benar, mereka hidup percaya kepada Tuhan, mereka hidup mengandalkan Tuhan, mereka melakukan perbuatan yang baik, mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu di mana kami bisa memuji, menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah Palputih, dimanapun anak-anak-Mu berada. Engkau tahu apa yang menjadi tantangan pergumulan mereka. Saat ini Tuhan, seperti firman-Mu berkata, saat kami berdoa, Tuhan menjawab. Saat kami berteriak, berseru, Tuhan berkata, ini aku. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang berdoa, setiap anak-anak Tuhan yang berseru, mereka akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan sendiri. Bahwa Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Tuhan jawab mereka yang berseru meminta tolong atas segala sakit penyakit mereka. Bahkan sakit penyakit yang mungkin dirasakan
menimpa dalam tubuh mereka sehingga mereka merasa kesakitan. Saat ini kami bersatu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar, Tuhan. Engkau bisa menyembuhkan segala sakit penyakit ini. Kami berdoa bagi mereka yang berteriak minta tolong kepada Tuhan, mungkin untuk masa depan mereka, untuk pekerjaan, untuk ekonomi, untuk apapun dalam kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka orang-orang yang melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan digenapi dalam hidup mereka dengan mendatangkan berkat daripada Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong buat setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah urapi dan berkati dengan talenta dalam kehidupan mereka. Tuhan, bawalah hidup mereka untuk setia dalam melayani Tuhan, agar mereka boleh memberikan persembahan hidup mereka, agar mereka boleh menggunakan setiap talenta mereka, yang bisa memainkan alat musik, bisa melayani Tuhan, yang bisa bernyanyi, bisa melayani Tuhan, yang punya tenaga dan kekuatan, bisa melayani Tuhan. Semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami masing-masing, kami kembalikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap orang yang melayani Tuhan, mereka akan semakin kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan, dan mereka boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan menyertai dan membuat mereka berhasil dalam apapun yang mereka harus hadapi. Setiap tantangan mereka bisa lewati dengan Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di mana-mana tempat, termasuk juga di GSD Kapal Putih, agar banyak jiwa boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati dan urapi setiap pelayanan, pujian, penyembahan, firman-Mu, doa, multimedia, alat musik, suara pujian, semua dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami memasuki tahun 2023 ini dengan iman dan pengharapan bahwa Engkaulah masa depan kami. Segala sesuatu bisa terjadi, tapi kami yakin dan percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kami akan aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa agar bangsa ini boleh terus dipelihara oleh Tuhan. Pemimpin kami boleh bertanggung jawab, adil dan bijaksana. Keamanan dan ketertiban diberikan bagi kami. Segala situasi bencana alam yang bisa terjadi, Tuhan lindungi setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Akhirnya Tuhan, kami mengucap syukur, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dengan hati yang percaya dan arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat melalui firman Tuhan yang berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.